Baik, halo, apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Mutrika. Iya, ini Selamat sore Ibu ya Mutrika. Ibu, selamat sore Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Oke. Iya, Nah ini Bu Sri Sulastri nih datang di sesi saya sore ini, sore-sore ini ya. Seharusnya udah nyiapin takjil menu buka puasa. Ini mau yang disampaikan ini mau apa Bu? Yang mau ini Bu, disampaikan apa, yang saya didapetin nanti apa di akhir sesi ini? Pengennya didapetin apa nanti? saya ingin menyampaikan unek-unek saya yang saya rasakan tadi Bu ya. Tadi itu di kelas ya, itu kok tidak bergairah ya murid-murid itu saya ajar. Kan sudah 1 minggu itu libur puasa. Saya itu Hmm, berharap ketika hari pertama masuk ini, murid-murid itu bersemangat, murid-murid itu hmm, antusias dalam hmm. belajar. Tetapi saya tidak mendapatinya, Ibu. Itu bagaimana ya? Jadi galau itu ya. Oke ya. Jadi Bu Heni ini, Bu Heni, Bu Sri Sri, Purwanti. Bu Sri Purwanti kan ini menghadapi masalah nih, anak-anak kan habis liburan puasa. Nah, tapi malah Benar. masuk anak-anak itu rasa semangatnya ngedown turun, dia tuh kurang bergairah untuk belajar. Jadi ibu itu pengen anak-anak tuh semangat belajar lagi, ya bisa seneng dalam pembelajarannya, begitu ya Bu ya. Nah ini Iya, perasaannya betul. Bu Bu Sri Purwanti sendiri ini melihat kondisi kayak gini apa Bu? Yang dirasakan sama Bu Rasanya Sri? itu ya, rasanya itu ketika anak nggak bersemangat, itu seperti menular kepada saya. Saya Mm-mm. mengajar itu juga tidak bersemangat lagi. Ya, Mm-mm. sebenarnya kayak seperti ingin marah, tetapi kan seorang guru juga harus dapat mengendalikan emosi ya. Jadi saya tahan marah saya. Kemudian saya itu berpikir, bagaimana ya cara saya itu. Nah, ini saya perlu curah pendapat ini dengan teman-teman saya yang lain begitu. Oke ya Bu ya, jadi Ibu jadi ikutan rasanya gimana, greget juga ya lihat anak-anak pada males gitu ya. Nah, terus Betul. jadi itu berimbas pada motivasi diri Ibu sendiri. Jadi ya yang kayak ini, aduh ini kok aku malah kayak gini. Jadi takutnya nanti nular ke saya. Saya kalau mereka males ya jadi males. Takutnya kayak gitu ya Bu ya, yang dikhawatirkan itu ya nantinya ya. Iya Oke. benar. Pastinya Ibu ini kan menghadapi situasi yang semacam ini, masih Ibu kan pengen melihat situasi yang Ibu harapkan, yang tadinya seperti itu anak-anak pada malas, jadi kedepannya kan saya itu ingin situasi yang seperti ini loh. Nah, kira-kira situasi yang ideal yang Ibu penginkan nanti kedepannya yang seperti apa Ibu? Nah, tentu saja saya mengharap situasi kelas itu pembelajaran yang aktif, kemudian Ya. pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak itu bersemangat dalam belajar, sehingga Mm-mm. hasilnya itu dapat maksimal, Ibu. Jadi keinginan Ibu itu nanti situasi ideal yang Ibu harapkan ke depannya itu pembelajarannya bisa aktif, menyenangkan, anak-anak udah nggak boring lagi, bisa semangat belajar walaupun di masa-masa bulan Ramadan semacam itu ya Bu ya. Nah, Iya benar. dari apa namanya yang Ibu harapkan ini, kira-kira pembelajaran aktif ini loh, yang menyenangkan itu yang menurut Ibu itu yang seperti apa nanti yang ingin diterapkan Ibu untuk mengatasi hal semacam ini tadi? Menurut saya pembelajaran aktif itu pembelajaran yang berpusat pada murid menurut saya. Jadi murid itu mau berinisiatif untuk menjawab, untuk berpendapat, untuk maju, presentasi gitu. Jadi yang aktif itu muridnya dan guru itu memberikan fasilitas ya. Misalnya buku guru menyediakan lembar kerjanya, menyediakan apa ya? Alat-alat tulisnya sehingga murid itu bisa terpacu keaktifannya gitu. Dengan saya harapkan kalau anak yang aktif itu anak lebih memahami apa yang dia pelajari, jadi malah tidak apa ya, tidak ngantuk, tidak bosen gitu.
Iya. Jadi suatu situasi pembelajaran aktif yang menyenangkan menurut Ibu tadi pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Jadi anak-anak itu terlibat aktif, dia tuh berani mengeluarkan pendapatnya, nggak hanya diem aja gitu ya. Terus didukung lagi dengan Ibu menyiapkan segala sesuatu perangkat yang dibutuhkan untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu tadi ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, Ya. kira-kira ini ya perangkat yang Ibu siapkan ini untuk memacu anak-anak supaya tambah semangat belajarnya itu apa Ibu kira-kira? Tadi ya Mbak ya, saya itu menyiapkan perangkat PowerPoint, saya Oh, tayangkan. oh iya, jadi sejenis PowerPoint video ya ya. Hmm. ditayangkan. Ya, tetapi anak-anak melihat PowerPoint itu mungkin karena setiap hari sudah melihat PowerPoint dari guru-guru yang lain, mereka melihat itu ya biasa saja, tidak memancing rasa ingin tahu mereka. Jadi kadang mereka melihat sekilas kemudian cuek gitu. Terus kadang Hmm. ngantuk lagi itu. Oke. Jadi itu aja tadi. Iya. Oke, jadi Ibu sudah menyiapkan PowerPoint ya, jadi jenis kayak video pembelajaran buat anak-anak tapi bentuk PowerPoint ya. Mungkin ada Kalau lain lagi iya, nggak Bu ya yang bisa untuk kalau video meningkatkan sih tadi motivasi belum, anak? Bu. Belum sampai ke Tadi situ video ya. belum sampai ke video ya, baru PowerPoint, kemudian PowerPoint ya. ada papan tulis untuk menulis, Mm-mm. kemudian baru itu aja sih, lembar kerja dari LKS yang sudah disediakan dari sekolah, itu kan sudah Oke. ada lembar kerja siswa, ya. Oh iya iya bagus ya Bu ya. Jadi selain apa PPT yang disampaikan terkait dengan materi pembelajaran tuh ya, jadi ada buku pegangan siswa yang untuk mendukung apa proses belajarnya siswanya Ibu, kemudian dilengkapi dengan apa papan tulis ya untuk sebagai media anak untuk demonstrasi atau lain yang lain sebagainya. Mungkin ada yang lain lagi nggak Bu ya kira-kira untuk menambah semangat anak supaya dia tuh saat bulan puasa Ramadan ini loh tetap aktif semangat di kelasnya Bu Sri Purwanti apa mungkin ada apa semacam kegiatan apa itu atau ada APL lainnya atau bagaimana Ibu? Biasa. Iya, tadi saya menyelipkan ice breaking ya, Hmm. supaya mereka itu bergairah lagi. Ice breaking misalnya tepuk semangat, kemudian tepuk anak hebat. Di sela-sela pembelajaran itu saya menyelipkan itu. Iya, mereka dari ngantuk, kemudian ada tepuk semangat, oke, dia semangat lagi. Tetapi setelah itu dia kembali lagi. Ada yang eh, kepalanya itu ditempatkan di meja, ya diseleke seperti terus mau tidur-tiduran, sepertinya anak ini sudah lemah lemah sekali gitu, lemah nggak apa punya tenaga seperti itu. Saya melihatnya kan juga nggak senang ya, wong pelajaran kok inginnya tidur-tiduran gitu, lihatnya itu nggak nyaman aja gitu. Setelah ice breaking yang saya terapkan itu, oke, mereka bersemangat hanya 2-3 menit, kemudian oke lagi lah mau pengennya tiduran lagi gitu. Oke, jadi Ibu udah berusaha ngasih ice breaking walau luar biasa sekali ya Bu ya. Selain menyiapkan PPT dan lain sebagainya tadi, ice breaking yang meningkatkan motivasi anak untuk semangat belajar. Tapi pada akhirnya mereka kembali lagi nyindirin kepala, lemes lagi ya. Iya, Usaha Ibu saat itu apa untuk mengembalikan iya. ini kesadaran anak untuk mengikuti pelajaran? Saya berusaha untuk memberikan saran, masukan ya, supaya motivasi dari dalam diri siswa itu tertumbuh. Jadi motivasi Hmm. intrinsik itu tumbuh, saya beri saran-saran kepada Hmm. murid saya. Jadi ada Itu, sejenis pengembangan KSE ya dari diri anak ya. sendiri ya membangun kesadaran diri anak ya. Oke baik Bu luar biasa sekali nih Bu Sri Purwanti. Oke kira-kira ini udah di level berapa nih Bu rentang levelnya jenengan dari 0 sampai 10 dari situasi yang jenengan alami itu? Iya, belum banyak sih. Mungkin tadinya kan ketika belum ada ice breaking, belum ada saran motivasi, itu masih rendah ya levelnya. Tapi Hmm. setelah saya beri apa beberapa masukan-masukan yang membangun motivasi dari dalam diri siswa, saya menilai juga belum tinggi sih, baru mungkin sekitar 7 gitu. Hmm. Oke baru sekitar Iya, 7 ya Bu ya. 7 Oke. dari 10 ya. Dari 10 7 7 dari 10. Oke. Kira-kira nanti Belum ada yang gitu. ditingkatin lagi gak Bu? Mau nambah lagi nggak? Ya, iya. Sebenarnya saya ingin paling tidak itu
ketika pembelajaran itu rentang nilainya ada di angka 9. Ya, jadi Oke. 90% keaktifan itu tercipta, itu paling tidak itu. Nah, untuk mencapainya saya itu juga masih berpikir bagaimana untuk mencapai nilai 9 ini, karena ya seperti itulah, di kelas ada 32 anak yang terkadang ketika satunya ogah-ogahan itu menular kepada yang Yang lainnya lain, begitu ya. gitu. Betul Oke. sekali. Nah, untuk mengatasi itu tadi supaya bisa meraih ke level 9 tuh yang Ibu lakukan apa tadi kan sudah pembelajaran yang aktif itu tadi ya, ada PPT, kemudian menyiapkan perangkat yang lainnya, ngajak ice breaking. Oke, terus yang terakhir tadi kan memberikan motivasi dalam diri anak untuk membangun KSE itu lagi. Apakah ada lain Bu supaya bisa mencapai ke level 9 yang Ibu lakukan nanti? Iya, ini saya kan kemarin waktu guru penggerak, calon guru Hmm? penggerak itu mempelajari pembelajaran diferensiasi ya. Oh Di iya. mana Ah, dalam pembelajaran diferensiasi itu kebutuhan murid, gaya belajarnya, minatnya, kemampuan kognitifnya itu harus diakomodasi oleh seorang guru. Maka nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. oke. Mungkin nanti akan saya mulai dari diagnostik dulu ya, asesmen Hmm, diagnostik untuk oke. mengetahui minatnya itu atau kemampuan awalnya juga gitu. Oke, baik luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi banyak sekali yang ingin Ibu lakukan ke depannya untuk meraih level ke-9. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, ada sudah tadi disampaikan KSE, terus pembelajaran yang aktif dengan menyiapkan semua perangkat yang diperlukan, desain pembelajaran yang pas untuk anak didik Ibu, itu tadi ya. Nah, ini ketika ketemu anak nih, kira-kira tadi kan pengen membangun kesadaran diri mereka. Yang ingin Ibu sampaikan apa nih kira-kira ketemu anak Ibu lah setelah sesi kali ini nanti? Yang mau dikatakan sama anak-anak Eh, nanti apa? ya, saya ingin membangun kesadaran diri bahwa mereka itu kelak ya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, Mm-mm. menjadi penerus cita-cita bangsa ya. Kalau tanpa mereka berusaha sekarang, mereka tidak akan menjadi tunas-tunas bangsa yang bisa mengambil estafet ya. Maka akan saya beri apa suatu inspirasi ya yang mendorong mereka untuk sadar bahwa oh 10 tahun 15 tahun lagi dia yang akan memimpin bangsa ini. Maka itu semua harus diupayakan dari sekarang gitu supaya kesadaran dari dalam dirinya itu tumbuh itu. Luar biasa sekali ya Bu ya untuk membangun Iya, motivasi intrinsik anak-anak itu tadi. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Sri Purwanti untuk menangani kasus ini. Nah, oke Bu, dari sesi kali ini yang Ibu dapatkan Ibu dibawa pulang nanti apa kira-kira? nah ini saya mendapatkan suatu pencerahan Mbak, dari mendapatkan inspirasi bagaimana saya itu sebagai seorang guru menciptakan ide-ide untuk mengaktifkan siswa, menerapkan strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang membuat murid itu lebih menarik ya, lebih menarik. Saya tidak mengklaim itu berhasil ya, tetapi paling tidak kita berupaya pembelajaran kita itu meningkat kualitasnya itu dengan berbagai macam strategi tadi. Oke, baik Ibu luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga nanti apa yang Ibu lakukan nanti bisa terwujud, bisa tercapai apa yang Ibu inginkan dari keluar dari sini semuanya sudah selesai, unek-uneknya Ibu udah terjawabkan, keluar dari sini sudah fresh kembali, gak ada beban ya Bu ya di hati Ibu ya. Oke Bu. Iya, ya, Mungkin ini sesi kali ini kita cukupkan ya Bu. Semoga ya, nanti kita bisa ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Sampai jumpa Bu Sri Purwanti. Salam sehat selalu untuk Ibu. ya. Terima kasih Ibu Mutrika. Ya, sama-sama Ibu. Semoga dari percakapan kita ini menghasilkan Amin. ya, Iya Ibu. menghasilkan suatu pembelajaran yang aktif interaktif. Iya. Iya. Demikian. Iya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu.